Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Vita Yustifi MSI selaku Kepala SDN Cipulir 03, kepada yang terhormat Ibu Mariati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk terus serta mendukung pelaksanaan diseminasi disiplin positif yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Haja Vita Yustifi MSI, saya persilakan. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya dapat dari program Guru Penggerak. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di SDN Cipulir 03. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk berdiri. Indonesia
sambil duduk aja Bapak Ibu, olahraga sedikit pagi-pagi. Ayo Bapak Ibu, kita rehat sejenak melunturkan otot tubuh dengan senam sehat agar kita sehat sehingga semangat bekerja, semangat beribadah. Ayo, ready? Baik, secara selanjutnya konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini, mulai dari perubahan paradigma belajar, dilanjut disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Paradigma adalah cara seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam pola pikirnya, yaitu untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Perubahan paradigma. Jadi di kegiatan sebelum saya mulai ini ada kita kepala tangan. Ini perumpamaan aja ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan kepala tangan di mana ada tangan A dan tangan B. Tangan A adalah tangan kita sendiri dan tangan B itu tangan teman kita.
Nah, Bapak Ibu bisa berandai-andai, sobeklah cari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Maka teman Anda yang B ini bisa membujuk dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira dari perumpamaan ini, apa yang akan terjadi menurut Bapak Ibu? Baik dari kita sendiri maupun teman kita yang B ini. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Jadi kira-kira dari kepala tangan, apa yang akan dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh si A atau si B, kira-kira dari yang mengepal tangan tadi? Ada yang mau ingin jawab? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kita kepalin tangan Ibu, kita kan sebagai si A-nya, terus si B-nya itu mencoba berusaha supaya kita tuh membuka kepala itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Gelitikin, nggak apa sih? Oke, ya bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi pertanyaan tersebut menurut saya memang benar, menimbulkan berbagai variasi jawaban. Artinya seseorang itu akan membuka atau menutup kepala tangannya. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang kita miliki. Bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi dalam peristiwa ini yang dihadapkan adalah pada kenyataan bahwa setiap orang itu mempunyai hak atau memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa. Jadi ada yang membuka, ada pula yang tetap menutup kepalanya. Ya. Jadi variasi jawabannya Bapak Ibu. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru juga memastikan bahwa praktek tersebut berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru juga bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apa arti disiplin? Boleh nih kita pendapat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin buat apa tuh? Patuh, oke. Mengikuti aturan, oke, cakep. Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi dalam budaya Indonesia, disiplin positif itu mempunyai makna kata disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan kita di Raja Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, itu wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang seseorang. Contoh nilai kebajikannya itu mulai dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah tahu ya, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari segi profil pelajar Pancasila. Sedangkan dari program pendidikan dasar kita ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari nilai keterampilan hidup itu dilihat dari nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Gian Gossett dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, mulai dari terisik dari dalam, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan dari motivasi ekstrinsik dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan, mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup. Contohnya apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, artinya diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Sedangkan dari dasar penguasaan itu harga diri, ingin dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dari segi kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan dari segi kesenangannya yaitu bermain, humor, dan antusiasme, tertawa. Oke, kita mulai dari 5 posisi kontrol guru. Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di penghukum, biasanya kalau guru yang suka menghukum, ciri-cirinya ya Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini biasanya ada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh, matanya melotot, dan jarinya menunjuk. Nah, atau menghardik itu berarti kita lagi di posisi kontrol penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Buat merasa bersalah, biasanya guru yang sering membuat kontrol di bagian pembuat merasa bersalah itu nada suaranya itu memelas, halus, atau sedih dengan bahasa tubuh merapat pada anak. Kemudian di bagian kontrol kita posisi sebagai teman, guru di posisi teman itu menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Nada suara itu biasa ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum, serta sambil bercanda. Nah, di posisi pemantau, biasanya guru akan mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nada suaranya biasanya datar dan bahasa tubuhnya formal. Sedangkan di posisi manajer, seorang guru akan mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi. Nada suaranya biasanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Di sini ada contoh di mana penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus seorang murid sering sekali tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya kalau di posisi penghukum, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di lapangan selama 1 jam. Ini biasa kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang biasanya di posisi penghukum. Sedangkan di pembuat merasa bersalah, biasanya dia akan berucap, kamu tidak kasihan sama ibu sudah mengajar kamu, tapi kamu malah tidak mengerjakan PR yang diberikan. Di posisi teman, biasanya seorang guru akan berkata, kamu tidak mengerjakan PR lagi, ya sudah kali ini ibu maafkan. Nah, itu kan berarti kan sudah ada gambar ya Bapak Ibu ya sudah kali ini ibu maafkan. Di posisi guru biasanya di bagian teman. Sedangkan posisi sebagai pemantau, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya apa. Jadi di sini dia udah berkali-kali nggak ngerjain PR, tapi di posisi pemantau akan menawarkan
dan mengingatkan si muridnya bahwa peraturan dan konsekuensi apa yang akan dia laksanakan kalau dia melanggar. Kemudian di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira solusinya apa supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Jadi si guru ini menawarkan solusinya ke muridnya supaya dia mulai rajin mengerjakan tugas. Nah, di sini nanti ada cuplikan biar lebih jelas lagi Bapak Ibu bisa melihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus. Ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini harus terus. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Di sini ada kalimat, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol di mana nih Bapak Ibu? Tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu pemukul, membuat rasa bersalah, kemudian manajer. Ya, kira-kira Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol di mana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu. Apakah di pemukul, membuat rasa bersalah, atau manajer, atau penantang? Membuat rasa bersalah. Oke. Karena ada kata sangat kecewa, kita lihat ya jawaban Bota ya. Ya, membuat rasa bersalah. Karena di sini dia membuat kalimat sangat kecewa sekali dengan kamu. Oke, tepuk hebat untuk Bota. Tepuk hebat. Bota hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada kata kalimat seorang guru akan mengucapkan patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira posisi kontrol di mana ini Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, luar biasa. Betul sekali Bu Ota. Di sini ada penghukum karena dia bilang kata apa? Awas. Patuhi aturan saya. Berarti kan di sini dia ingin murid itu
guru berkata, ayo bantulah ini bab tadi. Nah, kira-kira di posisi apa itu? Teman, ya betul Bapak Ibu. Karena ada kata ayo bantulah. Nah, di sini kita posisinya sebagai teman. Nah, lanjut. Ada guru berkata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Manajer, karena si gurunya itu menawarkan ke muridnya ya. Jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini posisi manajer yang harus kita terapkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, kamu datang terlambat lagi. Kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya apa? Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Posisi apa? Pemantau, iya betul. Karena kenapa? Karena dia sudah berkali-kali terlambat, tapi guru itu mengingatkan lagi peraturan dan konsekuensinya apa yang harus dia tanggung. Oke, lanjut Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ini saya akan menjelaskan kenapa. Pertama, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara murid dan guru, sedangkan peraturan berasal dari satu pihak saja, biasanya cuma guru ya Bapak Ibu, tidak antar murid. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu bersumber dari ide dan harapan murid kita. Dia ingin seperti apa, sedangkan peraturan itu merupakan keinginan kita sendiri. Dan yang ketiga, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang tadinya sudah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian sedangkan peraturan lebih rinci namun bersifat kaku. Artinya apa? Peraturan yang dibuat oleh guru tersebut tanpa menghiraukan atau menginginkan kemauan muridnya seperti apa. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas disusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat positif. Ciri keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Di kalimat pertama, di peraturan, kembalikan barang-barang ke tempatnya. Berarti keyakinan dari nilai universal kebajikannya itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita ganti keyakinan menjadi toleransi dan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, maka keyakinan nilai-nilai kebajikan universal adalah disiplin dan komitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kita rubah menjadi cintai, damai, dan keamanan. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kita rubah nilai keyakinannya, kebajikannya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kita ganti dengan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, dilarang merokok. Kita ganti nilai kebajikannya menjadi menjaga kesehatan dan menghormati orang lain. Nah, tahap-tahap pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengajak murid berdiskusi terkait kelas impian mereka itu seperti apa. Dan kemudian murid mengidentifikasi peraturan yang sudah berlaku di sekolah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan universalnya menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, murid menulis nih keyakinan kelas dalam post-it dan ditempel di bekas pano sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang keempat, membuat kesimpulan dari beberapa keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kelima, tuangkan keyakinan kelas dalam bentuk poster digital atau dicetak dan ditempel di papan pengumuman dalam kelas kita. Yang keenam, mendiskusikan konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang ketujuh, merefleksi dan meninjau ulang keyakinan kelas dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Ini biasanya keyakinan kelas itu dibuat saat awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Tapi kalaupun nanti Bapak Ibu belum buat, bisa diterapkan dalam kelas. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu hara, artinya gurunya saja. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, atau pengarahan, ya, atau kesepakatan dari gurunya baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
kita hati-hati nih dalam memberikan hukuman. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana nih Bapak Ibu, sudah disepakati dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, artinya sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Berarti kan ini kayak peraturan ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, ada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid akan melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh guru. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Lanjut, di sini ada tindakan guru nih. Dari tindakan yang pertama nih, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Bisa ditulis di kertas Bapak Ibu, nanti kita koreksi sama-sama. Dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan nanti kita koreksi sama-sama ya Bapak Ibu. Mulai dari yang mencatat kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ya, basket 2 kali karena terlambat nih di sekolah. Apakah Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Dari 7 pertanyaan tindakan guru itu, apakah dia termasuk hukuman atau dia termasuk konsekuensi? Dari jawaban itu biar Bapak Ibu lebih, oh ini adalah hukuman, oh ini adalah konsekuensi. Di hukuman itu suatu tindakan ya Bapak Ibu, tidak terencana. Biasanya semau bunyinya aja. Itu hukuman. Jadi tidak tertulis dia. Sesuai kemauan gurunya aja, catat kalau kamu terlambat. Nah, supaya seperti ini. Kemudian ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Kan hukuman tuh satu dadakan ya, tidak terencana, mau gurunya aja. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, sama seperti nomor kedua ya, hukuman, dadakan. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Artinya sudah tahu nih apa yang harus dilakukan oleh si muridnya. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman karena tidak ada dalam peraturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini kemauan gurunya aja sendiri. Kemudian berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi dari guru PJOK-nya. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut dosen Bapak Ibu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi ini adalah guru mengajak murid ya untuk memecahkan masalah bersama-sama,
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa aja yang pertama? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Dari sisi segitiga resolusi, di mana proses ketiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas, nanti kita akan jelaskan ke satu. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan, dan yang ketiga kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dari menstabilkan identitas bertujuan untuk mengetahui identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, berdasarkan prinsip itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi prinsipnya adalah membuat kesalahan bagian proses dari pembelajaran. Biasanya guru akan berkata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, kamu berhak merasakan begitu. Artinya ini kalimat bisa bapak ibu terapkan ke murid jika murid melakukan kesalahan. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, membuat si muridnya merasa tenang dulu, ya. Jadi jangan langsung disalahkan, tapi dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar tadi yang saya jelaskan, ya, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di sini prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Biasanya guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut kamu lakukan. Terus kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses tercapai, langkah pertama, langkah yang keduanya juga telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini kita udah mulai nih menanyakan kemauan si muridnya untuk apa yang akan, konsekuensi apa yang akan mereka tanggung, ya. Jadi dengan kesepakatan guru tersebut, ya Bu, Bapak Ibu berkolaborasi. Prinsipnya adalah teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalimat ini dari Bapak Ibu pakai, apa keyakinan kelas kita? Yang tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sini kita mengajak murid kita kalau dia melakukan kesalahan, tapi solusinya bersama-sama. Sini ada contoh penerapan. Ibu tadi mendengar laporan dari guru piket. Katanya tadi kamu sering datang terlambat, ya? Iya, Bu. Oke, sudah berapa kali? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Valen, berbuat kesalahan itu manusiawi, ya. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Bu Helen. Oke, Valen, kita akan cari solusinya bersama-sama, ya. Iya, Bu. Valen sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Valen sering datang terlambat? Karena saya sering main Mobile Legends, Bu, hingga dini hari sehingga saya kurang tidur. Ya, Valen sering datang terlambat. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat sesuai keyakinan atau kesepakatan tersebut tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat.
dan saya mohon maaf. Ya, kalian sikapnya sangat baik. Sudah kamu lakukan dengan meminta maaf pada ibu. Baik, Bu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang main Mobile Legends lagi agar tidak datang ke sekolah terlambat. Oke, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua agar kamu tidak datang terlambat lagi ya. Baik, Bu. Baik, sekarang kamu kembali ke kelas ya. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valen dari kelas 4A. Terima kasih Ibu, saya sudah diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bermain Mobile Legends lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi dengar laporan dari Rehan selaku ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Firza, benar? Iya Bu, soalnya saya kesal sama dia. Kesal kenapa? Si Firza terus menuntut pekerjaan saya bukan saya, tapi tugas-tugas pun dia tidak mencari saya Bu. Oh begitu ceritanya, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Firza? Saya marah Bu, saya menolak Firza dan tanpa sadar saya menolak Firza sampai dia jatuh Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya kak? Iya Bu, saya marah masa saya diajar Bu jika dia mencari tugas pekerjaan saya capek-capek bikin tapi dia malah mencari pekerjaan saya Bu, saya marah ke Firza. Ya wajar, kamu merasa marah karena kamu tidak rela ya pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Firza. Ibu sangat menghargai tindakan kamu tidak berbuat terlalu buruk, misalnya seperti memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu mendorong Firza hingga terjatuh, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Satu sama lain dan menghormati satu sama lain juga. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Kak? Oke, baik. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya mencoba menahan amarah saya dan bersabar kalau ada yang mencuri pekerjaan atau hasil tugas saya untuk dikerjakan. Baik, tepat sekali tindakan kamu Yasmin. Tetap semangat ya. Sekarang kamu kembali ke kelas. Masih ada pekerjaan kan? Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum, saya Yasmin dari kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Helen untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekolah saya harus banyak bersabar dan menghormati teman. Aduh, ini Untuk penerapan segitiga resolusi yang saya lakukan terhadap murid saya jika dia melakukan kesalahan. Jadi kita nggak langsung menghardik ya Bapak Ibu. Ada tadi sudah saya jelaskan ada 3 langkah yang bisa kita terapkan. Oke, kita refleksi dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nanti saya akan kirim update ke grup sekolah ya Bu. Kita izin revisi refleksinya.
Ibu yang telah didapatkan dari kegiatan ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, peran kita sebagai guru. Seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan disiplin positif ini. Nah, peran apa nih dari 5 kontrol yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan ini ada di posisi mana? Kemudian yang keempat, peran apa yang akan Bapak Ibu terapkan setelah mengikuti kegiatan disiplin positif ini. Kita ada 5 peran kontrol ya Bapak Ibu sebagai guru. Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu ada di peran mana? Nah, nanti diklik tanda tambah kalau untuk refleksi menjawab. Udah saya kirim ke grup Cipul Novi ya. Malah bisa share ke Shirley dan grup Bu Shirley. Bisa aktif. Nggak ada ya, berarti saya kirim aja di Bu Santi gitu ya. Bu Santi saya udah kirim aja ke Komala, belum dapet ya? Udah. Bu Sherly, Bu Siti mau Bu Santi udah saya kirim. Masuk nih, saya menjadi tahu cara mengatasi anak yang Yang dari Helen. Kalau saya kasih nama ya Bapak Ibu. Enggak, Bu Helen kan kirimnya di grup Cipulin kan. Iya kan, mereka kan nggak ada di. Memberikan konsekuensi atau menerapkan posisi manajer di kelas dan terhadap murid. Jadi posisi manajer itu posisi yang paling baik Bapak Ibu terapkan ya. Kemudian di sini ada lagi malah saya menjadi tahu perbedaan peraturan kegiatan kelas dan menghadapi siswa yang kurang disiplin. Bu Dewi menjawab, saya mengetahui hal baru tentang 5 posisi kontrol. Kemudian ada lagi, ternyata selama ini kita masih bersifat otoriter dan itu salah dan sudah saatnya kita harus mengubah sikap kita menjadi lebih baik lagi. Iya betul. Biasanya kita tuh kalau sebelum ikut kegiatan ini jujur sih emang kita hanya mengajar mementingkan diri kita sendiri tanpa mementingkan murid kita. Tapi kalau setelah ada kurikulum merdeka ini semuanya pembelajaran berpusat pada accountability, jadi kita lebih dekat pada murid kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk otoriter itu secara perlahan-lahan bisa Bapak Ibu kelangkan di dalam diri Bapak Ibu ya, supaya murid dalam kelasnya dia merasa merdeka dan dihargai oleh gurunya. Kemudian di sini ada yang menjawab, saya menjadi tahu dan mengerti bagaimana menangani anak yang melanggar aturan. Kemudian Bu Siti memberikan komentar, saya mendapatkan ilmu baru bagaimana cara melakukan tindakan yang tepat untuk anak yang melakukan kesalahan ya. Kemudian Bu Cicin, saya senang karena dapat menemukan cara yang dapat mengatasi setiap kasus yang terjadi dari setiap pembelajaran. Nah, perasaan apa nih sekarang yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Bu Mala bilang senang karena pengetahuannya menjadi bertambah. Ya betul, saya juga pas masuk ke modul budaya positif ini juga jadi tahu ternyata saya juga ada di posisi penghukum, juga pernah melakukan itu. Tapi kita juga jadi tahu bagaimana posisi manajer ini bisa kita terapkan ke murid kita. Kemudian sini Bu Asi bilang merasa senang mendapatkan pengetahuan baru. Bu Apa juga senang bisa mengatasi nanti ibu saya kalau di kelas kalau ada murid yang melanggar disiplin. Kita bisa menggunakan kata-kata yang positif ke murid kita, membuat mereka merasa nyaman dan kangen sama gurunya, bukan merasa takut kalau ketemu gurunya. Kemudian merasa semangat untuk merubah. Ya, betul, kita sama-sama berubah pelan-pelan supaya lebih baik lagi untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita. Kemudian di sini Bu Dewi senang mendapat pengetahuan baru. Kemudian senang mendapat ilmu lagi. Kemudian Bu Siti senang mendapatkan bisa berbagi ilmu juga ya, berkolaborasi. Jadi destinasi positif ini kita bagikan budaya ke guru-guru tentang budaya positif yang bisa kita terapkan dalam kelas kita, di luar maupun di dalam kelas. Nah, peran apa nih yang seperti apa yang telah kita lakukan sebelum kita mengikuti kegiatan ini? Bu Mala bilang penghukum, Bu Arsi bilang membuat merasa bersalah. Ya, karena tanpa kita sadari kita cuma, aduh kamu tuh gimana sih? Jangan jadi ibu di dalam kepala sekolah. Benar, sekarang kita tanpa menyadari juga sering mengeluarkan kata-kata tersebut ke murid kita ya. Jadi
juga supaya murid itu merasa tenang di kelas kita, tanpa kita sadari juga sebenarnya posisi teman ini ada baik dan baiknya Bapak Ibu. Karena kenapa, kalau terlalu dekat sama murid juga takutnya murid itu jadi ketergantungan pada kita, jadi dia mengulang kesalahan berkali-kali. Apa juga ibu guru gak akan marah kok, orang bu guru juga baik banget gitu aja. Nah, mungkin posisi teman ini jangan terlalu sering diterapkan di saat murid sedang melakukan kesalahan. Nah, takutnya jadi muridnya jadi kayak gitu, meremehkan, tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian membuat merasa bersalah, menjadi teman. Nah, peran Among apa yang akan diterapkan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, betul. Menjadi guru yang bisa menjadi posisi manajer, teman, ya. Kemudian berhasil menjadi teman, seorang didik, menjadi guru yang bisa menerapkan paradigma baru. Ya, jadi posisi yang paling bagus memang posisi manajer, ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama memecahkan solusi, ya, sama murid kita, ya. Jadi itu yang disebut kurikulum merdeka, pusat dan peserta didik, ya, memecahkannya dan menyepakatinya bersama jika murid kita melakukan kesalahan di posisi manajer. Karena Among yang paling penting dalam 5 posisi kontrol. Oke, sudah banyak yang menjawab. Terima kasih untuk refleksinya Bapak Ibu budaya positif ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif ini di kelas kita dan sekolah kita, ya Bapak Ibu. Oke. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai Among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sama-sama, saya juga sama seperti Bapak Ibu, mencoba perlahan-lahan merubah supaya posisi saya juga bisa di posisi manajer. Ya, jadi kita sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif di dalam kelas kita dan di sekolah. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu hebat, luar biasa. Bergerak dan tergerak dan menggerakkan, itu slogan untuk semua guru, ya, yang nanti kita terapkan bersama-sama, berkolaborasi. Oke, untuk sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.